alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama sekali hendak kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat karunia dan inayahnya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka pengajian kita. Kemudian selawat, berkah dan salam kita kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hendaknya termasuklah kita golongan yang mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Bapak-bapak, ibu-ibu, supaya masuk aja pesan Ustaz, saya masuk ke dalam. Masuk iklan. Pada malam hari ini yang memberikan ceramah pada kita adalah Bapak Profesor Dr. Hasbullah Tayyib yang membahas masalah akhlak ataupun yang disebut dengan tasawuf. Untuk itu kepada Pak Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Bapak Ibu jemaah pengajian yang berbahagia, pada pengajian terdahulu saya sudah katakan bahwa hidup kita ini sebenarnya proses perpindahan seseorang dari satu alam ke alam yang lain dalam rangka kembali kepada Allah. Artinya tidak ada yang namanya mati. Yang ada pindah tempat. Dimulai dari alam ruh. Waktu janin berusia 3 bulan dalam rahim, Allah pindahkan ruh itu melalui tiupan malaikat ke dalam rahim. Pindahlah anak manusia ke alam kedua, namanya alam rahim. Sekurang-kurang kehamilan 6 bulan yang disebut dengan prematur. Pada biasanya 9. Setelah itu Allah pindahkan lagi ke alam yang lebih luas, alam dunia. Betapa di alam rahim besar dari segi resiko anak itu janin, kurang oksigen, kadang-kadang diri dari pusat bisa meninggal dalam kandungan. Betapa bahagia anak itu akan pindah ke alam yang ketiga, alam dunia, walaupun dia menangis. Dia bahagia tapi menangis. Maka sekarang pun ada orang bahagia tapi nangis. Anaknya udah lama pisah pulang, nangis ya, tapi senang kali dia. Tidak ada yang tahu berapa lama di alam dunia ini. Namun semua orang yakin apakah dia beriman atau tidak, suatu saat dia akan tinggalkan alam dunia ini. Dan kita tidak pernah tanda tangani kontrak dengan Allah berapa lama tinggal di sini. Hanya Rasul pernah mengatakan antarallahu limri'in akhara ajalahu ila 60 sana. Allah punya alasan memanjangkan usia rata Muhammad 60-an tahun. Dari alam dunia ini pindah lagi, badan pindah ke alam kubur, ruh pindah ke alam barzakh. Di alam kubur lama-lama itu hancur semua. Bahkan 6 tahun sudah meninggal dalam kubur itu, ditandai orang lain di atas tidak timpa. Ya. Tapi ruh pindah ke alam barzakh, alam perbatasan, sampai masanya dia menuju ke alam kelima, namanya alam mahsyar. Akhirnya kalau sampai ke alam keenam, alam terakhir, walal akhiratu khairul laka minal ula. Alam akhirat itulah terbaik ke alam sebelumnya. Bahkan ada ayat mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa
bila ada seseorang udah tak bernyawa lagi, artinya ruhnya udah pindah ke alam keempat. Alam yang keempat, alam gaib bagi kita. Bagi kita alam gaib. Tapi orang di alam barzakh itu melihat apa yang terjadi di alam dunia. Maka disebutlah barzakh. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, barzakh artinya perbatasan. Perbatasan dari alam dunia menuju ke alam akhir. Itulah batasnya. Dalam Al-Quran dikatakan ada orang yang nikmatnya luar biasa waktu meninggal. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sayangnya pencuri mati pun dibaca ayat itu, berada untuk dia. Huruf daun mati dibaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, padahal salah alamat. Jadi tidak semua orang yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tak sampai ketika mutmainnah, tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi lawamah, kembali kepadaku. Bergabunglah bersama orang tuamu yang telah mendahuluimu, bergabunglah bersama leluhurmu, dan masuklah dalam surga yang dipersiapkan untukmu. Pada waktu saya belajar tafsir tentang ayat itu, guru saya Dr. Tuan Naas yang mengatakan ayat ini menunjukkan tidak semua kematian menyakitkan, tetapi justru ada kematian yang menjadi pesona karena orang itu sudah lama menunggu kapan Allah memanggilku dan kata-kata begitu indah. Senyum dia. Yang kita doakan yang husnul khatimah mendapat panggilan itu, mendapat ya Tuhan Rasul Allah sendiri yang memanggilnya. Ulama tafsir di waktu menafsirkan ayat tersebut dia katakan minimal ada 3 model manusia sudah sampai ke mutmainnah, artinya siap betul-betul dipanggil Tuhan, udah pasrah betulnya. Kita doakan kita nanti udah termasuk itulah kalau dipanggil. Yang pertama, Allah mengatakan may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Orang kalau dia berbuat sesuatu tidak mengharapkan lagi imbalan manusia, yang penting Allah senang dengan dia. Nah ini payah. Kalau masih di masa tugas masih mengharapkan naik gaji dan tim naik, nah itu. Jadi kalau sudah pensiun, dah mungkin dapat lagi. Kalau dulu ada ulama-ulama kita tidak mengharapkan bayaran manusia, maka agak nyaring seorang ulama dulu. Ulama sekarang tak nyaring lagi karena masih mengharap bantuan proposal. Maka sekarang Ustaz buat proposal juga banyak. Saya katakan waktu rapat majelis ulama Sumatera Barat, saya lihat ulama tak nyaring lagi cakapnya. Kenapa? Karena ada dana APBD untuk ulama, untuk majelis ulama. Baru nyaring seorang ulama itu kalau dana majelis ulama diambil dari wakaf dan zakat, baru bisa nyaring. Baru berani melawan kebijakan pemerintah yang fasik. Selama masih ada kiriman dari APBD tidak bisa. Ya, jadi. Maka dulu di kampung saya itu kalau seorang ustaz pulang mengaji di pesantren, dia membangun pesantren uang sendiri dia, tidak pernah minta bantuan. Ya, mulai buat apa namanya balai-balai kecil itu, maka dia bisa bicara juga ahlinya. Sekarang tak bisa ya. Dan kadang-kadang ustaz dulu datang, komandan Korem pun datang, tak perlu dia, saya mengajar. Bapak dulu siap mengajar.
Sekarang ditinggalkan mengajar, tunggu ubali datang. Jadi kan sudah ada lagi yasri nafsahu ibtigha mardhatillah. Dia setiap berbuat sesuatu yang paling amat senang, walaupun pejabat tak senang. Silakan. Inilah yang pertama. Sudah sampai ke nafsul mutmainnah. Yang kedua, orang yang sudah sakit parah, dia tahu kalau dokter sudah angkat tangan, tidak ada apa lagi, tidak ada pantang untuk makan dokter, tinggal yang besar-besar. Dia tahu. Bahkan kadang-kadang dia kata, ya Allah, kalau hidupku lebih baik sembuhkan aku segera. Tapi kalau wafatku lebih baik, ambillah aku baik-baik yang menderita seperti ini. Boleh begitu berdoa kalau tidak ada harapan lagi. Yang ketiga, orang sudah panjang kali usianya, sudah macam Mandela, 96 tahun. Bahkan mungkin dia kawan udah ada lagi, Allah udah lupa sama aku, kau udah dipanggil gitu. Dan itu sebenarnya. Tapi ada juga yang dipanggil terlampau cepat sampai belum masuk dalam daftar pembukaan malaikat maut. Saking cepatnya tu. Waktu peresmian salah satu ruangan rumah sakit Zainal Abidin Banda Aceh, waktu itu masih Gubernur Samsudin Mahmud. Pidato kata sambutan cukup menarik saya sadar. Dia bilang terjadi dialog antara orang mati dan malaikat di kuburan. Malaikatnya apa? Bapak kok jumpai kalimat ini? Belum masuk lagi di buku saya katanya. Mungkin salah cabut kata malaikat. Tak mungkin. Cuma belum sempat ucapan dah mati duluan katanya. Sebelum bapak meninggal pergi ke mana katanya? Rumah sakit dan kami mana? Itu soal cepat mati kalau bapak semua pun belum katanya. Ini kalau sempat belum terdaftar lagi, jangan-jangan masuk penalti mati ya. Kalau bapak ke Singapura, ke Island belum mati pak, cuma karena rumah sakit Banda Aceh cepat mati. Ini kan bahaya kali kan. Maka banyak rumah sakit maut sekarang belum mati, sebelum aja tak mati jadi ini orang inilah yang dia aman kali untuk sampai ke meninggalkan alam ini. Yang kedua, kata Allah, yang paling aman untuk meninggalkan alam ini apa? Man atallah biqalbin salim. Ini dia. Kembali kepada Allah dengan hati yang betul-betul selamat ya. Selamat ya. Tak ada penyesalan untuk pergi. Tapi ada orang yang sudah pergi menyesal sampai kali. Maka pada waktu ulama tafsir menafsirkan tentang jiwa nafsu mutmainnah, dia katakan begitu indahnya kematian bagi orang baik-baik, kok takut juga mati? Kok takut juga mati? Padahal begitu enaknya dipanggil Tuhan. Maka ulama itu mengatakan minimal katanya ada 3 sebab kenapa orang takut mati. Ada 3 sebab. Yang pertama, takut mati karena enak hidup. Orang senang hidup semua takut mati. Dan banyak orang susah hidup karena kenapa tidak mati aja pergi menderita terus gitu. Ya, maka tidak enak juga kalau enak hidupnya lupa mati. Jadi kalau dalam teori psikologi, dunia ini jangan dianggap tempat yang nyaman. Kalau kita anggap tempat yang nyaman, susah pindah ke alam lain, takut tak nyaman. Saya bilang pada Pak Gatot sebelum terpilih jadi gubernur, Pak Gatot, di kampung saya ada orang memelihara burung biu. 15 tahun dari negara burung biu itu, sampai burung biu itu dapat tahlil. Padahal yang punya burung tidak pandai. Ditawar orang burung biu itu 100 juta.
Tapi yang punya burung tak menjual, takut dia kalau ada meninggal siapa dia gali lagi. Saya tidak tahu mana pandai burung tadi atau pandai burung yang ngejar dia. Suatu kali yang punya burung ikut pengajian ya. Di pengajian Ustaz baca hadis, man farraqa baina walidatin wa waladiha farraqallahu bainahu wa baina ahibbaihi yaumil qiyamah. Siapa memisahkan antara anak dan induknya, maka Allah pisahkan dia dan kekasihnya di akhirat. Mulai ketakutan yang punya burung, karena dipisahkan burung itu dari kecil main induknya. Pulang dibuka sangka diusir burung itu. Burung itu tak mau terbang, tak mau pulang ke hutan karena sudah nyaman kali di dalam sangkar. Pagi ada ngasih makan, malam ada kasih makan, pulang bosnya kantor dan mengucapkan salam. Kalau aku pulang ke hutan, kawanku tak menerima lagi. Siapa kasih makan aku pagi-pagi? Zona nyaman ya. Sedangkan burung pun tak mau pergi kalau zona nyaman, apalagi orang yang punya burung. Maka biasa orang yang mendapatkan jabatan yang bagus berada di zona nyaman, takut kali habis itu. Dalam psikologi post power syndrome, nanti tak ada yang hormati lagi. Ini yang takut orang. Habis bupati macam mana? Saya naik gubernur, bisa minimal sekda. Kenapa takut hilang nyaman itu? Ada orang Pak udah 23 tahun di penjara, nyaman kali dia di penjara. Waktu pensiun dari penjara mau dikeluarkan, dia pulang Pak, padahal udah habis masa tahanan. Kepala penjara pun kau tak pernah sini banyak kali habis makan, kau banyak kali makan. Akhirnya karena nyaman di penjara, dia melamar di tukang potong rumput di penjara Pak. Ini dah berada di zona nyaman. Dan betapa banyak rumah sakit jiwa orang dah sembuh, nyaman kali dia lembaga kamu pulang ke rumah dah sembuh. Jadi itulah dunia ini. Kalau kita menganggap nikmat kali, takut kali mati Pak. Takut kita nikmat kali dunia ini gitu. Jadi takut mati karena enak hidup. Merasa hidup ini sudah nyaman betul. Yang kedua, kenapa takut mati? Masih banyak tanggung jawab yang belum selesai. Anak masih kecil, istri muda, kasihan kalau mati yang cepat siapa menggantikan ini. Tapi ada yang wasiat pada istrinya, Dek, kalau abang mati nanti kamu kawannya sama Pak Ujo sebelah rumah. Ya heran istrinya, Pak Ujo sebelah rumah kan musuh abang berapa kali udah. Kamu suka dengan aku? Ya biar dirasain macam mana kalau saya selama ini abang. Lupa yang menceritakan dasar ini. Bahaya kalau sempat begitu istrinya, suaminya membesar, pada enak sama seperti Hitler Pak. Sebelum dia mati Hitler bertanya orang, kenapa tidak kau tebas semua Yahudi itu semua? Israel, kenapa tidak kau tebas semua? Jangan, harus ada tinggal. Biar kalian tahu macam mana watak Yahudi, maka kau tebas dulu. Jadi yang aneh-aneh itu jangan habisin semua biar ada contoh balas. Yang ketiga, kalau takut kali mati, dia sadar banyak dosa. Kalau bisa kasih kesabaran Allah bertobat. Ini penyebabnya. Maka dari itu yang paling senang sampai orang dah sampai nafsu mana atau Allah biqalbin salim. Imam Ghazali mengatakan banyak orang masuk surga karena bukan banyak amal. Kenapa? Karena banyak kena maki Pak. Karena banyak kena maki orang masuk surga dia kata. Dia tunggu orang banyak bangkrut supaya amal orang itu balik dari dia. Maka ada satu kali Rasul bertanya, tahukah kalian siapa yang disebut orang bangkrut? Manil muflis?
siapa orang pelit itu? Sahabat menjawab, orang pelit ya Rasul, banyak uangnya, tapi utangnya lebih banyak. Rasul menjawab, itu pelit ya dunia itu, pelit di akhirat dan bagaimana? Kami tidak tahu ya Rasul. Rasul menjawab, orang pelit di akhirat di dunia banyak kali amalnya, tapi dia khianati orang cukup banyak. Dia tipu orang, dia khianati orang, dia sakiti orang. Akhirnya segala macam amal kebaikan diberikan oleh Allah kepada yang disakiti, diambil dosa kawan dan kasih dia. Jadilah dia orang pelit. Apalagi kalau sahabat ya kan, mungkin dimaki alhamdulillah, mau pindah lagi amal bapak saudara. Mana tahan begitu? Alhamdulillah, dimaki orang pun alhamdulillah. Imam Sufyan Tsauri, seorang ulama sufi juga ada. Dia mengajari orang bagaimana cara berdoa. Satu kali menjelang hari raya, dimaki-maki orang di tengah pasar depan orang banyak. Karena capek dia baca doa yang diajarkan Imam Sufyan Tsauri, tak ada makbul. Dia pikir ustaz itu nipu aku dia. Tapi alhamdulillah, kami maki alhamdulillah. Habis salat hari raya, Imam Sufyan Tsauri bilang pada istriku, coba taruh kuih sedikit satu piring, kita pergi ke rumah sahabat saya yang paling baik. Istri apa tu dia buat dibawa rumah yang pergi ke rumah orang memakinya 2 hari lalu. Yang memaki pun dia pergi baru memaki jadi 2 hari lalu, mungkin puasa datang dari hari raya dia. Apa bapak datang untuk membalas? Ya, makilah saya. Bukan itu saya membalas. Bapak hari itu memaki saya sedang bapak puasa. Amal ibadah pahala bapak puasa dikasih Allah kepada saya. Saya tidak bisa balas apa-apa, cuma ada kuih satu ini. Tahan tak itu? Kalau tahan tiap hari ya aman di surga. Makin kena marah bapak, makin enak bawa masak. Itu bagus. Jadi jangan bapak pikir itu yang masuk surga karena umrah tiap tahun dia yang banyak sedekah, belum tentu. Karena ibadah orang, pahala balik pada kita itu. Maka semua itulah kesabaran. Kesabaran di mana? Di hati kan? Maka ada 3 kekuatan potensial dalam diri kita. Ada qalbu, hati sanubari, ada aklu, akal pikiran, ada nafsu. Qalbu itu menentukan dalam agama. Kalau di universitas yang menentukan akal, ya, menentukan akal. Kalau agama tidak akal, qalbu nomor 1. Karena kata Rasul, ala inna fi kulli jasadi mudghah idza salahat salahatil jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Dalam diri setiap manusia ada satu kekuatan yang bernama mudghah. Kalau baik yang satu ini, baik semua lain. Kalau rusak yang satu ini, rusaklah yang lain. Itulah hati sanubari. Sampai Rasul berdoa terus untuk dirinya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Wahai Allah yang mampu membolak-balikkan hatiku, tenangkan dia supaya selalu berjalan di jalan yang Kau ridhai. Nabi sendiri berdoa untuk dirinya. Karena hari ini marah, besok ada cinta, kadang-kadang ada benci tapi rindu. Mereka itu majali gitu. Dan penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit hati, bukan penyakit otak. Kalau penyakit otak, gila, masuk jiwa selesai. Beberapa penyakit hati, penyakit dendam, penyakit dengki, dia membahayakan dia. Tunggu nanti balas. Kan dia boleh berat. Penyakit hati ini paling banyak kata-katanya kemana? Sama siapa berpenyakit hati? Orang yang mendapat nikmat banyak. Ustaz itu paling banyak penyakit hati itu. Cuma dia tutupi pakai sorban.
Maka kalau satu kampung itu dan dua orang besar, rusak umat. Karena berbeda mazhab satu. Umat yang lain. Pejabat tinggi ya itu pun paling banyak penyakit hatinya. Cuma tak berani orang awas dalam beris. Orang kaya-kaya itu paling banyak. Semakin banyak nikmat dimiliki, makin datang penyakit hati itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit tak pernah diobatinya penyakit itu, Allah tambahkan lagi penyakit. Di dalam Al-Quran ada dua tempat turun ayat fi qulubihim maradun dengan redaksi pas, tapi sasarannya berbeda. Di surat Baqarah ada ayat fi qulubihim maradun, di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan lagi ini untuk orang munafik. Orang-orang munafik di Madinah, lain yang dia bilang, lain yang dia buat. Turun ayat di hati mereka munafik ada penyakit. Tetapi kali lain pernah turun ayat yang sama, tapi sasarannya bukan untuk munafik, untuk sahabat Nabi, menunjukkan sahabat Rasul juga ada penyakit hati. Kapan turun itu? Nabi suka kali memberikan pengajian untuk sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi yang berdampingan di rumah Nabi. Pada waktu itu yang ikut pengajian orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan, semua itu sahabat-sahabatnya. Dan waktu itu belum ada ayat yang memerintahkan perempuan menutup aurat, belum turun ayat. Sehingga banyak perempuan yang ikut pengajian itu terbuka sebagian besar badannya, termasuk istri Nabi Aisyah. Terbuka, Aisyah cantik kali. Terbuka badannya. Makin lama karena Aisyah ikut, makin banyak sahabat Nabi ikut. Bukan Nabi ingin lihat badan Aisyah. Lihat Aisyah masih muda cantik, suaminya Rasulullah kedua. Sehingga ada seorang sahabat yang masih muda bilang, cantik kali Aisyah itu. Kita tunggu saja kapan Muhammad nanti. Nanti kalau mati Muhammad kita ambil Aisyah jadi istri kita. Enak kali sekarang Muhammad kalau ada yang mati di medan perang diambil janda dunia, kita balas nanti kan. Kita ungkapan sahabat menunjukkan kan ada juga sahabat muda kita sekarang. Habis pengajian, Umar bilang kepada semua, ya Rasul, jangan kamu bangga banyaknya orang ikut mengaji. Bukan dengan pengajian, dia ingin melihat Aisyah dan sekali dan terbuka badannya. Bahkan ada yang bilang dia tunggu kapan kau mati, dia ambil Aisyah yang masih muda. Saya minta padamu ya Rasulullah, perintahkan istrimu menutup badannya kalau ikut pengajian begini. Tidak lama setelah itu baru turun ayat wajib menggunakan jilbab. Itulah sebab nuzul, sebab turun ayat itu. Sebelumnya belum ada. Kenapa? Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya dengan membukanya. Bagi perempuan itu tak apa-apa, tapi kawan yang lihat yang menjes. Jadi mengganggu orang lain. Sama ada orang merokok, bagi yang merokok tak apa-apa, yang lembut sukanya yang pingsan. Jadi ada orang kalau dah tua kan tak perlu tunggu lagi, sujud lagi. Saya kira kalau orang PTPN tua perempuan lebih dipilih orang daripada anak gadis yang ada di Riau. Dibuat satu anak gadis di Riau baru 17 tahun. Satu lagi ada ibu udah 60 tahun ibu PTPN. Pilih mana? Ibu itu aja lah. Karena selera orang ada yang selera yang berdua tapi mudah-mudahan. Maka oleh karena itu Allah malah tutup semuanya. Cuma ada yang tutup nakut-nakut kita. Cuma macam kuntilanak ini dia dibuka. Sebenarnya tidak ada kewajiban seperti itu lebih batas. Aurat selain muka dan tangan, bukan telapak tangan. Ada yang tutup telapak tangan, akhirnya macam kerasakti di film itu.
Maka terbuka orang terus di saat buka ada masalah. Nah, jadi saya melihat penyakit hati itu paling berat kan? Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kul hasanat kama ta'kul narul 'athar. Jauhkan dirimu dari sifat dengki, karena dengki itu memakan kebaikan yang kuat seperti api makan kayu api. Apa beda ghirah dengan hasad? Ghirah cemburu, dengki hasad beda. Ghirah diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Kamu Pak ghirah? Kita ada kaya kali baik. Jika aku kaya macam dia, akan buat amal kebaikan lebih dia, itu boleh. Karena kita tidak berniat untuk menghilangkan nikmat yang dia miliki, hanya sekedar tinggi. Karena kalau cemburu. Tapi kalau dengki, sama seperti senang kalau orang susah, susah kalau orang senang. SMS. Kalau dengki, kita kepingin nikmat yang mereka miliki hilang, jadi tidak boleh. Kalau ghirah, cemburu boleh. Maka saya katakan pada mahasiswa saya, kamu kalau boleh cemburu kalau ada kamu hebat dari kamu, kapan kamu nomor 1? Tapi kalau dengki lain, kapan dia mati biar aku naik. Itu kan penyakit hati semua itu. Maka susah sekali untuk mengobati. Yang bisa mengobati Allah dan yang punya hati, orang lain tidak tahu itu. Itulah yang menyebabkan Imam Ghazali menulis buku Ihya Ulumuddin di akhir masa tuanya. Setelah dia melihat dalam masa jabatan dia sebagai penasihat utama raja, dia lihat betapa banyak orang penyakit hati itu. Dan berapa banyak penyakit hati, termasuk di depan orang dipuji yang besar, di belakang dimaki yang besar. Itu kan paling banyak. Itu kan penyakit hati. Di depan bapak lah, tak ada yang lain, tapi di belakang udah dimaki-makinya. Maka semacam yang susah sekali kita pegang. Biasanya kita kalau sakit mata cepat ke dokter kesehatan mata. Kalau sakit telinga, sakit hidung, tak bisa bernapas karena polip, cepat ke hati. Dan Allah adilkan. Jarang dibuat orang yang polip, yang hidungnya besar. Rata-rata yang polip hidung mancung. Saya 4 kali sudah operasi polip. Saya tanya sama Profesor Ramsiludan, Prof, kok saya aja yang polip? Prof, apa? Kata Prof, Ustaz, udah 40 tahun saya dokter spesialis hati. 80% yang kena polip yang hidung mancung saya. Yang pesek tak ada tempatnya. Maka beruntunglah ibu-ibu yang hidung pesek tak ada polip. Allah dikasihnya pada yang mancung-mancung, itu yang polip. Mahasiswa saya yang paling banyak mandi musuh itu S2, S3, bukan kan? Perempuan. Apalagi perempuan yang mukanya jelek, dada mengganggu dia. Cepat kita bangun. Yang jadi cantik baru tahun muda udah dipinang kawan. Beruntunglah ibu-ibu yang punya anak jelek. Masih susah. Jadi kita lihat biasa dokter ke orang sakit, kalau sakit fisik cepat ke dokter. Kalau sakit hati, nggak ada yang berusaha untuk mengobatinya itu. Sampai MH Ideologi mengarang buku lagu obat hati, ya kan? Sebenarnya bukan diantara itu syair ulama sufi dulu diterjemahkan ke bahasa Jawa. Salat malam segala macam itu kan amalan ulama dahulu, cuma dia terjemahkan dalam bahasa Jawa. Kenapa begitu berat? Karena orang sampai mana waktu meninggal dia man atallah biqalbin salim, dia menghadap pada Allah dengan hati yang betul-betul bersih. Tidak ada sangkut paut dan orang yang ditinggalkan. Dia ridha, maka apabila orang meninggal dia ridha meninggalkan, keluarga yang meninggalkan
ridha melepaskan dia pergi. Jangan diratapi segala macam. Maka agama Islam yang melarang meratap karena tidak menerima kehendak Allah. Tapi kalau agama lain kan merau-rau bulan mati. Dulu saya tinggal di SM, sebelah rumah saya itu orang Kristen, meninggal dia. Datang satu kampung, satu bus pakai barisan prosesi itu nangis. Lalu salah masuk dia, masuk ke pintu pagar. Bukan sini, salah masuk. Oh bukan itu, kita orang pulang macam-macam prosesi untuk wisuda sarjana, untuk menangis. Dalam Islam tidak, tapi justru dilarang. Kenapa? Kamu mencintai yang meninggal, tapi Allah lebih cinta lagi. Tapi sayangnya yang baik-baik pula diambil, yang jahat-jahat ada diambil. Maka saudara, mempenyakit hati ini baru bisa dilatih untuk umum lewat ibadah, lewat istighfar. Aisyah mengatakan satu hari Rasulullah tidak kurang istighfar dari 70 kali. Astagfirullahaladzim. Ini Nabi yang tak punya dosa. Kita 2 kali berbayar. Nabi tak punya dosa 70 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Ini bentuk pekerjaan berat. Sebentar lagi pemilu mulailah berdebaran penyakit hati juga. Maka marah kali orang politik bisa katakan daerah politik, daerah kumuh. Macam mana bersihnya dia kalau masuk ke kumuh dia. Maka banyak muka ustaz kumuh musim politik. Ustaz kampanye kumuh dia juga. Bapak Ibu jamaah pengajian berbahagia. Kita berdoa saat-saat sudah memasuki 60-an sudah boleh masuk ke situ. Boleh masuk. Cuma kadang-kadang ada cara-cara klasik buat tempat suluh segala macam kan. Hasan Basri pernah membuat kuburan dulu kuburan di rumahnya. Malam-malam masuk dia ke dalam. Kenapa kan dicoba kan? Itu tidak ada ajaran, ya, tidak ada ajaran, tidak ada perintah agama seperti itu. Kenapa? Memang tidak perlu dicoba, tak dicoba pun kesana juga itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu berusaha melarikan diri pasti akan ketemu. Cuma yang paling penting waktu kamu kembali itu tidak ada bawa dosa, terutama dosa berkaitan dengan manusia. Kalau dosa dengan Allah, Allah memiliki sifat Rahman, Rahim, Ghafur, Rahim. Kita tidak ada Ghafur, yang ada Abdul Ghafur. Kita tidak ada Rahman, yang ada Abdul Rahman. Abdul kan hamba, hamba Allah yang Rahman. Banyak yang membuat orang masuk neraka itu bukan karena dosa pada Allah, karena dosa pada manusia. Kenapa? Manusia dendam. Manusia Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tapi kalau manusia 3 keturunan dipesannya juga. Maka kita lihat beberapa hikmahnya tiap hari suruh berjamaah. Karena setiap salat Jumat bersalaman sama lain. Sudah minta ampun, lahirlah segala macam yang tak bagus diluruskan orang salat berjamaah. Ulama dahulu disegani oleh umat bukan karena banyak ilmunya, karena akhlaknya bagus. Kalau dibanding yang ditulis oleh ulama sekarang luar biasa nilai ilmiah dibanding ditulis ulama dulu. Tapi sayangnya ulama sekarang tidak bisa teladan bagi umat, tidak bisa jadi teladan. Yang dulu kenapa kata orang takutnya?
Ya. Syekh Muhammad Syahuddin almarhum siap dia mengajar, dikasih orang amplopnya tebal. Ini apa? Kata mau buka meja tuan. Dia minta kasih semua. Dia kerja tukang beca, kok banyak tuan? Yang masih tadi kira tukang beca. Padahal dikasih kawan 500.000. Dan dibilang tukang beca, dia kasih semua tukang beca balik kan tak boleh. Tadi dibilang tukang beca ya untuk bapak, rezeki bapak. Di mana dapat begitu sekarang? Di mana kita? Jadi maka sakatan ulama dahulu itu dilihat karena tingkah lakunya. Maka pantas kalau orang Arab mengatakan al-adabu fawqal ilmi, adab akhlak di atas ilmu, bukan ilmu dasar. Banyak kali ilmu pun tidak nanti kalau akhlaknya tidak ada. Indah yang sudah hilang. Indah yang sudah hilang, bukan pada orang awam, pada ustaz pun sudah hilang. Pada ustaz yang tamat dia ingin gelarnya pun SAG, sarjana alam gaib. Tidak ada lagi begitu. Kenapa? Karena ustaz tidak mengajar lagi cara hidup pada muridnya, yang diajarkan ilmu. Padahal kalau jauh orang mengajarkan cara hidup macam mana bagus hidup berbangsa dan almarhum kakak kelas saya, mungkin bapak kenal itu saja, Laluddin Abdul Muttalib, Imam Mesir Raya. Jadi diundanglah beberapa orang ustaz pilih oleh Abdillah masa wali kota. Saya termasuk dunia waktu itu. Waktu pulang dikasih lawang, pulang dikasih untuk sejarah. Kata saya, ini dapat di mana Pak Abdillah? Tapi dia tidak ada usahanya ini selama ini. Berarti kalau ikhlas tak boleh jangan doa guna kayak dia. Mana kalau kita kalau salin kan yang harap pun baik apalagi yang halal benar. Padahal setiap dia dapat yang haram itu tak wajib zakat. Bersedekah pun tak ada pahala karena bukan harta dia itu. Dapat menjudi kaya raya yang mau dunia. Apa wajib zakat? Tak wajib. Karena yang wajib dizakati harta milik kita sendiri yang kita dapatkan dari yang halal. Berat sekali itu. Yang haram tak wajib zakat. Kita sedekah boleh aja, tapi pahala tidak ada. Apalagi buat haji, tidak ada apa-apa itu. Betapa beratnya untuk mendapatkan kebersihan itu. Maka masa-masa sudah menjelang tua itu sudah mulai usaha pendekatan sedikit demi sedikit. Kadang-kadang banyak orang tak ingin lagi tinggal di kota, menjadi tempat-tempat yang bisa menenangkan dirinya. Demikian sebagai pengantar dapat 20 menit bagi bapak ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Tapi ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat mengutip ucapan Ustaz, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka itu orang yang mengingkari ajaran Al-Quran penyakit itu Ustaz ya. Maka Allah akan menambah penyakit itu. Dan ini saya tanyakan, bagaimana kalau seseorang menzolimi kita secara batin Ustaz ya, kita sudah memaafkan dia dengan konsekuensinya, mungkin katakanlah hak-hak kita dizoliminya, mungkin Allah memberi rezeki bukan melalui dia gitu Ustaz ya. Tapi kita tidak bisa melupakan kezolimannya itu Ustaz. Apakah dalam hal ini kita mempunyai penyakit hati, dalam arti kata kita dendam kepada orang tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Penyakit hati tadi saya katakan lain penyakit hati untuk munafik, lain penyakit hati bagi orang muslim.
sahabat Nabi. Yang contoh ibu sebutkan itu bukan penyakit hati munafik, dan penyakit hati manusia. Begini, ada dua nama Allah dalam Al-Quran dalam Asmaul Husna. Dua nama Allah itu wajib kita tiru. Ada namanya Afuun, diterjemahkan maaf, itu belum terjemahan karena maaf juga bahasa Arab tuh. Afuun menghapus. Ini berat kali ini. Artinya dosa itu, dosa orang harus kita hapus. Ini berat bagi manusia. Tidak mampu. Allah yang bisa menghapus. Karena kalau saya dihapus tak ada bekas. Sama seperti tulisan di email, di komputer, kita hapus tak ada bekas tuh. Itulah afuun. Rata-rata orang tak mampu untuk memaafkan. Artinya melupakan tanpa ada bekas. Kalau tak mampu, maka tiru nama Allah yang kedua, Ghafurun. Diterjemahkan Ustaz yang tak ada bahasa Arab, mengampuni. Ghafurur Rahim, mengampun biaya. Bukan. Ghafurun bahasa Allah menutupi. Kalau ada surat orang kirim sama saya, dia salah, dia tutup di atasnya, tipek, ditipek di atas. Waktu saya baca surat, saya tahu ini ada salah, tapi tak nampak lagi melihat. Jadi kalau ada dosa orang lain tak mampu kita hapus, tutup di hati kita, boleh kita ingatnya, tapi jangan sebarkan pada orang lain. Itu. Dan ngerti bukan? Apa kata Allah? Siapa yang suka menutupi aib orang lain, Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Jadi yang bisa kita tiru bukan menghapus, karena sesekali ingat juga dia, tapi tutupinya. Itu nanti. Tapi biasanya aku dengan aku ini melebih saya, semua dengan sama dengan. Antara mana? Antara aku dengan aku ini. Afuun memaafkan, beda. Beda ya. Beda. Kalau afuun tidak ada bekas sedikit pun. Betul-betul melupakan. Manusia berat untuk bisa melupakan. Teringat. Apalagi ada paru dan teringat. Jadi kalau kita teringat kezaliman itu manusiawi loh, Ustaz. Manusiawi. Tidak bisa dihapus. Tapi dari ceritanya di kemudian. Begini, kalbu itu lain arti tasawuf dan arti kedokteran. Orang kedokteran disuruh kalbu, detak-detak udah juga ada. Tapi kalbu dalam arti tasawuf bukan itu. Perasaan yang sangat halus dalam, yang abstrak. Kalau jangan dokter, yang konkret, yang bisa dioperasi segala macam. Tidak boleh dikatakan kalbu dengan jantung. Karena ada jantung bagus, hati yang busuk. Kita tahu ya, hati, bagaimana melihara hati. Dalam suatu kondisi seperti di masjid, di lingkungan kawan-kawan dan satu visi, itu kita bisa memainkan hati. Tapi di tengah lingkungan yang majemuk, bisa kita ada, karena kita punya banyak kawan atau apa, mungkin hati kita akan terkontaminasi karena lingkungan. Bagaimana kita memainkan agar hati kita itu bisa istiqomah? Nah, itu berat sekali, Mas. Harus ada latihan itu, ya kan?
Maka itulah sebabnya memang lingkungan kita itu sangat menentukan cepat atau tak baiknya hati kita. Ya. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang saat diberi lingkungan di mana dia berada, kata Rasul. Pada waktu saya ujian untuk masuk program doktor, Pak. Karena banyak sekali waktu tes psikologi itu yang tak lulus. Saya sudah ketakutan menghadapi 7 orang profesor untuk tes masuk, kemudian untuk diterima program doktor. Waktu ujian lisan saya tak terbayang saya pertanyaannya. Kamu tamat mana? Saya bilang tamat Ustaz Ikairul biasa. Coba kamu tulis nama-nama buku besar yang berkaitan dengan disiplin ilmu. Mana kita tulis 10 buku. Saya tulis ini. Udah kamu baca? Sudah. Coba tulis 10 orang guru yang orang terkenal di sini yang pernah mengajari kamu. Saya tulis nama-nama guru. Coba tulis kawanmu yang sangat dekat sama kamu. Siapa kawan-kawanmu itu? Saya tulis. Siap dia baca semua. Profesor Nafib, kamu selalu, saya tahu siapa kamu. Di mana Bapak tahu? Saya bisa menilai seseorang dan melihat siapa gurunya, siapa kawannya, buku apa dibaca. Luar biasa psikologinya. Saya akan tahu macam mana otakmu itu dan saya lihat buku. Kalau kawan dulu baca komik ya dia macam mana kita tahu. Maka tak bisa dibantah. Macam baiknya kalau kawan dia yang pejabat doktor nanti minimal dipanggil ke PKI saksi kawan dekat. Betul Pak? Nah itu maka sangat dapat. Jadi kalau memang terkomunikasi pasti terkomunikasi. Cuma macam mana buat preventif kita kan begitu. Preventif memang harus ingat Allah ada bersamamu ini. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah ada bersamamu apapun kamu buat. Di mana saya berada itu dia. Cuma kadang-kadang waktu ke masjid Allah ikut Pak. Waktu ke Plaza Allah tak ikut lagi hidup. Di situ yang boleh berada. Saya sering kalau nanya anak-anak yang ikut ujian program tes, program misalnya, siapa gurumu waktu masa, siapa pembimbing tesismu. Dan dia ceritakan buku yang sering dibaca sama kita dah tahu semua. Dan ya, silakan. Ini dalam rangka tadi dipanggil dengan ya itu lafaznya itu tadi. Salah satu dia memandang sakit parah. Dan dia sudah tahu tak ada harapan lagi. Saya ada pernah ya sampai sekarang ada seseorang saya tahu dia baik, orangnya baik, sholatnya, ibadahnya, sedekahnya cukup baik, tapi sejak umur 40 tahun sakit terus sampai sekarang udah mau waktu tapi kalau udah 40 tahun yang saya tahu saja. Dan sekarang orangnya sudah nggak bisa apa-apa lagi, hanya tempat tidur. Apakah ini siksa atau apa? Kan seperti mereka kontroversi dengan kebaikan dia dan dia sendiri sepertinya ada siksa di dia. Kata ulama sufi, Allah sayang pada dia. Di waktu sudah habis semua dosanya karena kesabaran dan penyakit, baru Allah mengambilnya. Udah bersih semuanya. Karena masuk duri di kaki, sabar dia terhapus dosa dan seimbang dan sakit yang dirasakan. Coba bayangkan, sudah habis semua dosanya karena kesabaran penyakit itu, baru Allah ambilnya. Kan tidak ada dosa lagi. Karena pengampunan dosa tidak mesti setelah mati. Waktu masih hidup pun Allah bisa ampuni dosa dia lewat sakit itu. Tapi saya lihat dia
luar biasa, tabah betul. Ini perempuan Ustaz, tabah betul. Cuma kan ini menjadi kadang-kadang menjadi dosa bagi anak-anak ya. Kalau tidak sabar atau tidak menghadapinya itu. Jadi kesabaran bukan saja kepada orang sakit itu, pada yang jaga dia. Mungkin perawatnya pun tak sabar, itu aja yang dia. Maka kata Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf, rasa takut ada apa tak mati ini kan. Wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat, macam-macam itu. Cuma yang kita doakan jangan sampai kita seperti itu juga. Tapi ini bukan siksa saja ya. Kalau kita melihatnya pun kasihan dan kita sendiri capek ya. Ya, silakan. Saya teringat yang dibilang Pak Asin tadi, hadis, cuma saya lupa perawinya. Ada 4 perkara ketika kita sakit mencabut Allah. 1, rupa kita yang gantung jadi jelek karena pucat. 2, kekuatan kita jadi lemah, dia dari Allah kuat jadi lemah. 3, selera makan kita yang tadi selera makan jadi tidak. Yang keempat, dosa kita. Ketika sembuh, yang 3 dipulangkan Allah. Kecuali yang 1, dosa tidak dipulangkan Allah. Jadi pengalaman pribadi Ustaz, kalau ada orang meninggal, saya sering kadang-kadang mengangkat itu kan Ustaz, orang tua itu. Kalau berat itu kan tidak ada Ustaz, pengalaman saya paling berat itu tidak ada mengangkat itu Ustaz. Tapi alhamdulillah yang udah sakit yang sekian lama itu, saya macam mengangkat orang macam anak bayi aja gitu Ustaz. Ringan kan? Ringan Ustaz. Tapi kalau yang masih muda-muda, yang meninggalnya barangkali dia bukan dalam artian ibadahnya kurang, Berat kali. saya rasa, wah ini macam apa? Terutama kalau mampunya di sini sakit. Ya, ada benar. Jadi kalau sakit itu sebenarnya bukan siksaan, tapi penyucian dosa gitu. Siksa bagi keluarganya. Keluarganya merawat kan dibeban. Baiklah, kalau tidak ada lagi kita akan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma 'allimna ma lam na'lam waj'alna min 'ibadika al-'amilin al-mukhlisin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi tausiah atau pengajian yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Profesor Dr. Hasbullah Taib yang mengupas tentang masalah akhlak. Tentunya mungkin kajian ini masih panjang, akan disambung lagi pada masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersebut dapat menjadi ilmu, menambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada Pak Ustaz kami ucapkan terima kasih. Pengajian kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan